Oke teman-teman, setelah video tutorial bab 1, kita melanjutkan kepada tutorial prom tesis bab 2 dengan metode kualitatif. Pertama-tama kita persiapkan dulu Scholar AI-nya. Karena ini melanjutkan kemarin ya, melanjutkan video sebelumnya, maka juga melanjutkan percakapan sebelumnya. Karena AI biar tidak lupa ya, tidak lupa dari apa yang telah dikerjakan. Untuk melanjutkan, sebelumnya kita persiapkan dulu promnya. Oke, ini prom tesis bab 2. Oke, kita kopas saja semuanya. Kemudian kita kopas di Scholar AI. Oke, judul kita isi sebagaimana yang tadi. Kita scroll ke atas saja untuk mempermudah pekerjaan. Oke, ini status, kita kopas ke judul penelitian, kemudian metodenya kualitatif. Oke, pendekatannya kita sesuaikan saja agar ini untuk yang belum mempunyai pandangan ya. Kalau yang sudah mempunyai pandangan, silahkan dipilih salah satu atau mempunyai pilihan yang lain selain daripada yang telah disajikan di dalam prom ini. Sesuaikan. Oke, pekerjaan penyajian struktur di sini ada dua pilihan, kuantitatif dan kualitatif. Karena kita kualitatif, maka yang kuantitatif kita hapus. Oke. Jikanya kita hapus biar tidak membuat AI salah paham. Dan lalu di sini, oke, di sini eksekusinya sama dengan yang bab 1, yakni per subsection, yakni dari sub-subbab. Atau subsection itu bisa kita pahami dengan sub-subbab. Misalkan bab 2 ada A, B, C. Nah, pengerjaannya itu dari A1, A2, A3 atau 11, 12, 13 dan seterusnya. Bibliografi atau citasi bisa menyesuaikan kampusnya kakak-kakak ya. Kalau yang menggunakan EndNotes apa style ini langsung saja ini. Kalau menggunakan footnote bisa menggunakan misalkan CMS footnote CMS edisi 18. Ini yang terbaru, atau Chicago Manual Style edisi 18. Karena kita menggunakan yang EndNotes, karena ini yang lagi digaungkan sekarang, maka dalam tutorial ini kita memakai apa style, kayak paragraf dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Sembari menunggu, kita bisa berbincang-bincang tentang ini ya, tentang bab 2. Isian misalkan sesuaikan, tawarkan, itu kalau kita tidak mempunyai pandangan dan kemudian kita memilih dari apa yang nanti disajikan oleh AI. Misalkan ini dalam kasus status anak di luar perkawinan. Nah, ini yang disajikan teori perlindungan hak anak, karena fokus yang kita pilih adalah tentang bagaimana perlindungan hak-hak anak di luar nikah. Maka paling visible atau teori paling mapan dan relatif adalah teori tentang perlindungan anak, Child Rights Protection Theory. Nanti asasnya ada best interest of child, kemudian keadilan substantif sebagai teori minornya atau teori pendukungnya. Atau kita fokus di disparitas pertimbangannya, maka kita bisa memilih misalkan teori konstruksi hukum, teori penemuan hukum, atau kita bisa memilih teori critical legal discourse atau CLD. Itu bisa, itu tergantung. Kalau kita sudah mempunyai pandangan. Oke. Kalau ingin memperdalam pandangan-pandangan, teori-teori untuk mengisi bab 2 agar kita tidak menelan mentah-mentah jawaban AI, kita bisa melakukan bimbingan penulisan penelitian. Tergantung. Silakan memilih tesis, artikel, skripsi, atau disertasi. Oke. Dari struktur ini ada
ada teori the grand teori atau teori, dan kemudian ada teori pendukung, kemudian ada faktor dan dampak sebagai objek yang diteliti, aspek-aspeknya dan jenis karakteristik. Kemudian ada penelitian terdahulu. State of the art ini narasi yang menegaskan bahwasanya penelitian kita memang mengisi kekosongan penelitian terdahulu atau mengisi ruang yang belum diteliti dari penelitian terdahulu. Oke, state of the arts. Nanti lagi-lagi kelas bimbingan kita akan mendampingi kalian untuk menemukan ini secara serius. Oke. Kemudian kerangka berpikir. Nah, ini kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini biasanya ada beberapa dosen yang menyebutkan dengan tentatif teori. Ya, nanti cek kalau pembimbingnya mengatakan mana tentatif teorinya, ya kerangka berpikir ini diganti dengan tentatif teori. Oke, bisa difahami? Oke. Di sini kemudian kita diberi pilihan. Apakah kita setuju oleh strukturnya? Oke, kita setuju. Kemudian di sini ada teori utama, kita diberi pilihan. Nah, ini memilih yang telah disajikan atau memakai makosid syariah atau kombinasi keduanya, atau kalian mempunyai teori yang lain yang kalian rasa lebih spesifik, relevan untuk melakukan penelitian ini. Oke, karena kita anggap saja setuju dari bagian ini, langsung saja kita kopas setuju. Kemudian agar tidak panjang-panjang langsung kita gini aja. Oke. Kemudian konfirmasi. Saya akan melanjutkan. Ini ada kopas-kopas saja. Oke. Ini silahkan bisa dikopas di Word ya, bisa dikopas di Word yang telah kalian persiapkan. Seperti ini. Seperti ini. Bisa kalian kopas di sini. Ini nanti diedit ya, diedit sesuai dengan gaya selingkung kampus kalian. Yang jawaban AI tadi bisa dikopas di sini sebagai petunjuk kalian ya, sebagai gambaran kalian dalam memerintah AI dalam proses pengerjaan selanjutnya. Karena ini tutorial ya, cukup di situ saja. Oke, kita kembali ke GPT. Ini sebagai pengingat, oke, jangan lupa untuk selalu ngecek referensi yang telah disajikan. Misalkan di Google, apakah memang ada? Oh, ada. Oke, Simon Booth. Atau langsung tekan doi-nya saja, open link. Oh, ternyata dia halu dalam menulis doi. Gimana kalau halu? Ya nggak apa-apa, kita tetap gunakan, tapi doi-nya tidak kita kopas. Oke, kita lanjutkan dulu ini. Lanjutkan subsection kedua, langsung saja. Karena saya sudah merasa puas ya dengan jawabannya. Dengan kita cek referensinya yang sudah oke, kemudian penulisannya yang sudah oke, ya, dari perlindungan anak, kemudian perkembangannya, kemudian operasionalnya, kemudian posisi teoritisnya, kemudian relevansinya dalam penelitian ini. Kemudian ada kesimpulan ya, kesimpulan dari subsection ini ya, ini ada struktur yang sudah mapan, yang sudah baik dalam tubuh penelitian. Oke, maka kita lanjutkan ke subsection. Oke, teori pendukung makosid syariah dan legal pluralism. Oke, bagaimana Kak, kalau ada pertanyaan, bagaimana Kak apabila jawaban daripada grand teori ini kurang banyak? Ya, kita kembali ke prompt-nya. Nah, ini jawaban untuk merespon jawaban AI dalam mengerjakan teori. Oke. Ini. Ya, ini perkaya isinya, hilangkan poin-poinnya, pertahankan jumlah. Oh, sorry, ini bukan paragraf. Tanpa ini saja, kita hapus saja ya, perkaya isinya, hilangkan poin-poinnya, pertahankan jumlah sumbernya, ini kita kopas. Kalau ingin jawabannya lebih banyak, oke. Kemudian kita kopas jawaban daripada AI tadi, yang di GPT tadi, oke. Sekalian referensinya, oke. Ini nanti akan
Oh, yang pertahankan jumlah paragraf kita hilangkan karena kita ingin jumlah jawabannya diperbanyak. Tapi kalau tidak ingin jumlahnya diperbanyak, maka tadi pertahankan jumlah paragraf, diikutkan saja. Oke. Kita tinggal menunggu jawabannya. Kita melanjutkan pekerjaan agar penelitian kita cepat selesai. Oke, ini sudah ada ya aspek-aspeknya, ada hifdzun teorinya ya ini, hakikat atau ontologisnya, kemudian ini epistemologinya. Oh, sudah mapan sekali ini. Kemudian relevansinya dengan penelitian ini. Oke. Di sini juga dijelaskan sampai 2 paragraf. Kemudian tentang legal pluralism untuk mendukung teori perlindungan anak tadi. Kemudian ini penutup dari bab. Oke. Kita kembali ke cloud. Oke. Oh, belum selesai. Kita tunggu sampai selesai saja. Sembari menunggu cloud, kita bisa melanjutkan pekerjaan ke lanjut subsection 3. Oke. Oh iya, jangan lupa untuk ngecek ini ya, ngecek referensi-referensinya. Bisa langsung ke doi apabila semoga saja tidak halu. Oh, ternyata penulisan doi-nya masih halu. Berarti kita langsung kopas di Google untuk ngecek apakah benar-benar ada. Oh, ada ya guys ya. Gender Justice and Legal Reform yang ditulis oleh Sharmani. Oke. An-Naim, ini namanya Abdullahi An-Naim. Pakar di dalam Islam. Oke. Decolonizing Human Rights. Ya, ada bukunya. Oke. Yang lain silakan dicek. Ini boot tadi sudah kita cek. K.A. Al-Fadl itu Khalid Abdul Fadl dengan bukunya yang populer Reasoning with God Reclaiming Sharia in the Modern Age, atau buku yang kedua Speaking in the Name God. Itu bisa dicek nanti ya. Bisa dicek. Apakah kita sudah puas? Oh, ternyata kita sudah puas. Kita gas saja. Kita kembali ke cloud. Oh, sudah selesai. Oke, tinggal kita copy, kita kembali ke dokumen bab 2 tadi. Kita siapkan dulu. Bab 2, dari kok belum tertata? Silahkan ditata sendiri sesuai dengan gaya selingkung. Sorry. Nah, kita ulangi prosesnya. Oke. Kembali ke Word, bab 2, landasan teori, kita kopas. Oke. Silakan ditata sendiri sesuai dengan gaya selingkung kampus kalian. Nah, ini ada ya. Untuk mempersingkat waktu, di sini kita sudah disajikan sampai aspek-aspek status anak di luar perkawinan. Kita langsung merujuk ke bagian kedua daripada bab 2, yakni penelitian terdahulu. Oke, kita cek ya. Oh, ini. Oke, kita kopas saja. Kita kembali ke prom ya, ke prom tadi. Kita kopas, kita kembali ke Scholar AI. Kita kopas saja di sini. Oke, kita gaskan. Oke, kita lihat dari jawaban AI ini. State of the art, ada 10 penelitian terdahulu. Kenapa 10 penelitian? Karena ini tesis ya. Biasanya tesis itu antara 7, 8, 9, 10. Itu 10 sudah paling banyak. Maka nanti tinggal disesuaikan. Kalau kampusnya menghendaki 7, ya hapus yang 3. Oke. Ini ada kesimpulannya. Bagaimana dengan apabila kampus ingin menyajikannya dalam bentuk tabel? Nah, tinggal kita ketik saja di sini. Tampilkan sajian pembahasan ini dalam bentuk tabel. Oke. Ini kalau kampusnya menghendaki ada bentuk tabelnya. Oke, ada bentuk tabelnya. Karena ada yang cukup dengan narasi seperti ini saja, ada yang tidak cukup, harus ada tabelnya agar si pembaca itu tidak sulit membaca tesis kita. Oke.
Ini sudah tabel yang mantap sekali tabelnya ya, sangat mendetail. Oke, sudah ada narasi SWOT-nya. Ini untuk menegaskan kalau penelitian kita itu memang benar-benar mengisi kekosongan. Karena kita sudah puas dengan jawabannya, kita lanjut ke kerangka berpikir. Tinggal kita kopas saja. Lanjutkan kerangka berpikir dan diagram Mermaid Life. Oke. Kerangka berpikir itu merupakan poin yang termasuk paling sulit dalam penyusunan tesis ya, karena kita dituntut untuk kreatif, untuk mencurahkan segala pemikiran kita, menggambarkan bagaimana proses dan alur penelitian kita. Maka bagi yang sulit menuangkan isi kepalanya dalam kata-kata, silahkan meminta bantuan AI dengan prompt ruang mantra. Oke. Tapi kalau memang sudah bisa menuangkan dalam bentuk katakannya sendiri, silahkan membuat sendiri. Oke, ini adalah kode ya, coding ya. Ini adalah coding flowchart untuk membuat kerangka berpikir. Kalau mampu membuat sendiri di Word, silahkan. Kalau kesulitan, tinggal kita kopas. Oke, kemudian kita masuk di Mermaid Life Editor. Oke, kita klik yang paling atas, kita hapus saja ini yang sudah ada ya, punyanya admin. Kita kopas tadi dan kita tunggu tinggal kita AI repair agar kode ini diperbaiki sendiri oleh. Ternyata belum login ya guys ya. Oke. Karena ini error, kita bisa kembalikan lagi. Tadi kode-kode itu kita kopas ke sini dan kita minta untuk perbaiki. Perbaiki kode ini. Karena sudah selesai, kita copy, kita kembalikan lagi ke sini. Nah, sudah jadi. Tinggal kita share. Ini save diagram. Oke. Export. Oke, kita export PNG. Nah, ini nanti kita masukkan ke penelitian kita. Di mana ini? Jauh sekali ya. Oke, ini akan menjadi kerangka berpikir kalian dalam tesis ini. Oke, kita kembali ke GPT lagi. Oke, bab 2 selesai. Silahkan menggunakan prompt ini dan semoga membantu proses penelitian kalian. Video tutorial bab 3 metode penelitian di next video. Jangan lupa subscribe.